Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kembali kita berjumpa pada edisi Renungan Harian yang kita cintai ini. Dan ada baiknya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersekutu di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita yaitu Kamis 23 November 2023 dari Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Koda 10 ayat 1. Anak napistar palas rohani amanah, alai anggo anak nabodo arsak ni rohani inana. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar keluarga-keluarga yang dipusingkan oleh perilaku anak-anaknya, khususnya anak-anak yang nakal, anak-anak yang bandel, bahkan anak yang sulit diatur, sehingga ada orang tua yang selalu berkata, kalau anak yang satu ini sulit kali untuk diberitahukan, beda dengan saudara-saudaranya yang lain. Kalau yang lain diberitahukan sedikit saja sudah mengerti, tetapi kalau yang satu ini selalu nunggu untuk dimarahi, diteriaki, dibentak, dan kalau seperti itu baru dia menurut. Bahkan seorang ibu pernah mengatakan, memang kalau anak ini seperti papanya, bandelnya bukan main. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada anak yang memang mudah diatur, dididik, diberitahu yang baik dan benar. Namun ada juga di satu sisi, di tengah-tengah kita ada anak yang nakal, bandel, sulit diatur, bahkan berani melawan orang tua. Anak yang baik pasti mendatangkan sukacita bagi orang tuanya, sedangkan anak yang sulit diatur pasti mendatangkan duka cita, karena setiap hari pasti dijalani dengan pertengkaran, kekerasan, dan mungkin menjadi suasana emosional. Saudaraku, tentu banyak alasan dan latar belakang dari anak-anak yang nakal, yang tidak menurut atau bahkan cenderung melawan. Kata Amsal, anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya. Bagaimana anak itu bisa bijak? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya, baik di dalam pengalamannya maupun pengetahuannya. Juga arif, tajam pikiran, hati-hati, cermat di dalam menghadapi suatu kesulitan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal ini mau menunjukkan bagaimana cara hidup yang berhikmat dan cara hidup orang yang bebal. Karena itu Salomo memberi sebuah nasihat dan pengajaran tentang hidup berhikmat dan bijaksana. Pengajaran tersebut tentu diawali dan dimulai dari dalam keluarga.
Karena itu saudaraku, suatu tanggung jawab bagi orang tua untuk mendidik, mengajar, dan membimbing anak-anaknya. Dan menjadi anak yang bijaksana, orang tua harus menanamkan sikap takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan harus menjadi pondasi yang kuat dalam mendidik dan memperlengkapi anak-anak, sehingga anak-anak kita akan menjadi anak yang bijak, yang pandai, dan berakal budi, yang tentu saja mendatangkan sukacita bagi kita sebagai orang tua. Namun kebalikannya, anak yang bebal akan mendatangkan duka cita dan penderitaan bagi kita sebagai orang tua. Sehingga bila anak yang bijak, ia akan melakukan hal yang benar. Dia akan bekerja dengan rajin. Dia akan berusaha untuk dekat dengan Tuhan dengan tujuan agar Tuhan memberkati kehidupannya. Berbeda dengan anak bebal, bahwa ia lebih suka mengatur dirinya sendiri, suka melawan, tidak mau dididik, dan merasa dirinya paling benar. Saudaraku, setiap keluarga terpanggil untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan sebagai panggilan pelayanan dalam kehidupannya, kehidupan anak-anak kita, sehingga keluarga menjadi tempat dan pondasi dasar yang bisa mempengaruhi kehidupan daripada seseorang. Oleh sebab itu, orang tua lah yang harus menjadi seorang guru yang baik, yang paham akan karakter dan sifat daripada muridnya, yaitu anaknya sendiri. Maka daripada itu, saudaraku, keluarga sering disebut sekolah kehidupan, karena dari keluarga lah pendidikan, pengajaran, kecermatan, akhlak yang baik ditentukan di tengah-tengah rumah tangga kita. Oleh sebab itu, dalam firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa hidup bijak. Yang pertama, jika ingin bijak anak kita, maka ajarlah mereka takut akan Tuhan. Seperti dalam Amsal 1 ayat 7. Dengan dengar firman Tuhan, melakukan dan tak beribadat, maka dia akan menjadi anak yang bijaksana. Yang kedua, menjadi bijaksana, maka anak-anak kita harus perlu diperhatikan. Kita harus memperhatikan mereka dan mengajarkan mereka agar mereka mau mendengarkan nasihat orang lain dan mendengarkan didikan dari orang yang lebih tua. Dan yang ketiga, menjadi bijaksana adalah mengajarkan anak-anak untuk tetap menghormati orang tua, terus belajar, berkarya, serta mengembangkan talenta yang ada padanya, yang Tuhan berikan bagi dia. Dan yang keempat, kita mengajarkan anak-anak kita untuk senantiasa menjadikan perkataan mulut dan lidah ini menjadi saksi-saksi Kristus yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta mengucapkan perkataan-perkataan yang baik yang bisa memberikan semangat bagi orang lain dan juga bisa memberikan kata-kata yang bijak bila ada orang lain yang memberikan pertanyaan kepadanya. Oleh sebab itu, orang bijaksana adalah orang yang menjadi sumber kehidupan dan mendatangkan sukacita bukan hanya bagi kita, tapi bagi semua orang. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan mengucap terima kasih kepadamu. Engkaulah yang patut kami puji dan kami sembah. Terlebih ya Tuhan, pada saat ini kami merasakan kasih sayang Tuhan yang begitu melimpah. Bahkan Kau memberikan kepada kami, yaitu anak-anak di dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan menguatkan kami dan juga kami mendoakan anak-anak kami agar menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan senantiasa mendengarkan nasihat daripada orang tuanya atau orang yang lebih tua daripadanya. Kiranya Tuhan yang memberikan Roh Kudus-Mu agar mereka jauh dari mara bahaya, terlebih ya Tuhan dari segala pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak mereka yang lainnya yang dapat mempengaruhi anak-anak kami. Dan bila ada anak-anak kami yang melakukan hal-hal yang jahat di mata-Mu, kiranya Engkau memperkenankan dia agar merubah sikap dan sifatnya, karena hal itu adalah perbuatan yang tercela dan tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan kepada kami. Tuhan juga yang melancarkan segala pekerjaan kami dan usaha-usaha kami. Dan kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama tangan Tuhan. Amin.